Shalom, apa kabar saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Doa saya saudara dalam keadaan yang sehat dan terus diberkati oleh Tuhan. Hari ini berbeda dari biasanya. Kalau biasanya saya menanggapi video serangan-serangan dari kaum muslim terhadap iman Kristen, hari ini saya mau menanggapi video dari Bapak Paul Zhang ya, yang mengklaim dirinya adalah Nabi ke-26. Kenapa? Karena beliau menyerang bahkan memfitnah organisasi atau sinode tempat saya melayani. Dalam video live yang dia buat pada hari Kamis malam, dia kasih judul dalam video itu, GPDI Anjingnya Anies. Sebagai seseorang yang lahir, bertumbuh, dan melayani di GPDI, tentunya hal itu sesuatu yang cukup mengecewakan. Itu cukup menyinggung perasaan kami, orang-orang yang melayani di GPDI, warga GPDI. Ya, kami sedih, kami terkejut, mungkin juga kami marah dengan pernyataan tersebut. Tapi tenang saja, tentunya kemarahan kami tidak akan kami luapkan dengan kata-kata makian, kata-kata kasar. Tapi justru lewat video ini saya mau coba meluruskan pernyataan-pernyataan yang salah terhadap GPDI tersebut. Orang-orang ini ya gereja terlibat di dalam pembangunan khilafah ya. Bagian pertama, Paul Zhang mengatakan bahwa GPDI ini adalah gereja yang mendukung khilafah. GPDI tahu apa itu khilafah. Dan GPDI juga tahu apa yang diusung dalam pemahaman khilafah tersebut. Jadi tidak mungkin GPDI sebodoh itu mendukung khilafah yang artinya juga mengkhianati Tuhan Yesus. Tidak mungkin. Hanya karena mengundang Anies dalam Mubes dan hamba-hamba Tuhan mendapat bantuan dari pemerintah DKI dan kemudian kami dianggap mendukung khilafah, itu tentunya pemikiran yang sangat picik, sangat-sangat dangkal untuk seseorang dengan kaliber seperti Paul Zhang ini. Tetapi ketika kita melibatkan diri ke dalam politik praktis, maka itu satu sudah bertentangan dengan ajaran di Bible. Yang kedua, kita sudah nggak mungkin lagi objektif, akan subjektif. Nah, di situ kemuliaan Tuhan akan tercemari. Nah, sekarang misalnya ada gereja-gereja tertentu di Indonesia ini melibatkan diri kepada politik praktis, maka bisa kita duga dan patut diduga, ya mereka itu menjerumuskan dirinya ya dan jemaatnya ke dalam kubangan permainan kotor. Saya sangat setuju jika gereja itu memang harus dipisahkan dari politik praktis. Saya sangat setuju. Dan GPDI juga mendukung asas tersebut. Kalau Anda bertanya, kenapa kok kemarin undang Anies? Itu nggak ada hubungannya dengan politik. Anies diundang dalam kapasitasnya sebagai gubernur DKI. Ya, sebagai perbandingan, tahun yang lalu GPDI buat acara ulang tahun ke-100 di Bali. Dan gubernur Bali juga diundang. Apa bedanya? Dalam acara di Bali juga Pak Jokowi diundang. Pak Jokowi berhalangan hadir, tapi beliau membuat video sambutan dan kemudian ditayangkan dalam acara tersebut. Kenapa tidak ada framing-framing yang politisasi, framing-framing negatif yang menyudutkan GPDI pada saat itu? Kenapa nggak ada yang bilang bahwa GPDI masuk di ranah politik praktis nih. GPDI mau dukung Jokowi 3 periode nih. GPDI anjingnya Jokowi nih. Kenapa tidak ada? Kenapa sekarang kemudian semuanya dibawa ke ranah politik, dipolitisasi? Harusnya kalau Anda fair, Anda juga lihat bahwa tahun lalu kejadiannya sama. Jadi mengundang kepala daerah dalam sebuah kegiatan itu adalah hal yang wajar. Jangan kemudian Anda, karena mungkin memang tidak suka dengan Anies, kemudian saudara menyalahkan kami GPDI yang mengundang. Come on, objektiflah dalam sebuah masalah. Jangan seperti ini. Nah, itu kutuknya itu langsung kepada pendeta-pendeta itu karena terima duitnya. Ingat GHC ya, Dana Aman itu kan. Ustanya kan akhirnya kan kena sama si GHC kan. Anda jangan nggak percaya nih. Anda juga berkata bahwa GPDI itu terkutuk seperti GHC karena makan uangnya Anies.
Saya memberitahu itu bukan uangnya Anies, itu uang dari pemerintah. Dialokasikan buat rumah-rumah ibadah. Kalau kemudian gereja-gereja mendapatkan itu, apa yang salah dengan itu? Toh orang-orang Kristen kan bayar pajak. Dan kemudian pajak itu wajar kalau digunakan untuk membantu tempat-tempat ibadahnya orang Kristen. Gak ada yang salah dengan itu. Program untuk membantu gereja-gereja itu bukan cuma di Jakarta. Di semua daerah pun ada program-program tersebut. Di kami di tempat ini juga ada bantuan dari bupati, dari gubernur juga ada. Insentif buat guru sekolah minggu tuh ada. Bantuan buat gereja pun ada. Dan juga bahkan di beberapa kabupaten itu memberangkatkan pendeta-pendeta ke Yerusalem itu ada. Apakah kemudian semua pendeta yang ke Yerusalem itu mereka semua adalah orang-orang yang terkutuk seperti Gehazi? Apakah gereja-gereja yang menerima bantuan dari pemerintah daerah itu terkutuk seperti Gehazi? Lagian dalam acara tersebut, dalam bantuan tersebut di Jakarta, itu bukan cuma GPDI yang dapat. Coba Anda perhatikan dalam video yang Anda share waktu itu kan dikatakan bahwa Ketua Umum kami berterima kasih atas bantuan yang diberikan kepada gereja-gereja se-DKI, se-Jakarta. Pak Anies, kami pendeta-pendeta di Jakarta dari semua gereja mendapatkan apa yang disebut dengan BOTI, bantuan operasi tempat ibadah. Sangat membantu kami. Gereja, kostor dapat, saudara. Jadi bukan cuma GPDI. Kenapa Anda lalu memvonis cuma GPDI yang terkutuk? Gereja-gereja se-DKI dapat bantuan. Kenapa cuma divonis GPDI yang terkutuk? Anda lagi-lagi tidak fair. Anda ini ada faktor subjektivitas. Kenapa dengan GPDI? GPDI nggak punya masalah dengan Anda. Gehazi dikutuk Tuhan. Saudara kan tahu ceritanya. Dia minta yang memang bukan haknya. Hamba-hamba Tuhan dapat bagian ini, itu ya wajar. Itu hak mereka. Ini bentuk kepedulian dari pemerintah. Apa yang salah dengan itu? Dan Anda dengan gampangnya terkutuk. Hati-hati, mulut yang satu menyampaikan berkat, tapi dalam mulut yang sama juga menyampaikan kutuk. Alkitab berkata tidak boleh demikian. Dan Anda yang klaim diri Anda adalah Nabi ke-26, Anda lakukan itu. Saya juga mau menyoroti pernyataan dari akun yang bernama Beta Maluku. Nah, GPD ini, ya kita udah lihat lah ini ya, video tadi ya, menunjukkan bahwa hamba Tuhan, para hamba Mamon ini yang mengaku sebagai hamba Tuhannya, hamba Mamon, sedang menunjukkan tanduk mereka ini. Ini organisasi bertopeng firman Tuhan nih, tapi berwajah aslinya Mamon. Ya, organisasi gereja yang berpegang pada prinsip prosperity theology ini harus ditinggalkan dan dibuang. Dia mengatakan bahwa GPDI itu hamba Mamon, orang yang bertopeng firman. Saya mau beritahu kepada Anda, kalau Anda bilang GPDI itu hamba Mamon, GPDI itu hari ini ada gereja dengan pelayanan terbanyak di seluruh Indonesia. Jumlah jemaat kami nomor 3. Yang pertama HKBP, kedua GBI, ketiga GPDI. Kenapa GPDI pelayanannya begitu banyak di seluruh Indonesia? Karena GPDI nggak mikirin uang, Pak. GPDI itu pendetanya nggak digaji, Pak. Ini catat baik-baik. GPDI pendetanya tidak digaji. Dan GPDI mencintai jiwa-jiwa. 3 orang pun dilayani, 1 kakak pun dilayani, 2 kakak dilayani. Coba saudara pikir, dapatkah bertahan hidup cuma melayani 1 kakak? Di pedesaan, di pedalaman. Tidak masuk akal untuk bertahan hidup. Tapi itu hebatnya Tuhan. Memelihara hamba-hamba Tuhan, GPDI. Tetap eksis dalam pelayanan. Jadi jangan Anda bilang bahwa GPDI itu hamba Mamon. Anda juga mengatakan bahwa GPDI itu menganut prosperity theology. Pertanyaan saya buat Anda. Sejak kapan GPDI menganut teologi kemakmuran? Sejak kapan?
Anda kalau tidak tahu tentang GBDI, lebih baik Anda diam saja. Itu jauh lebih bijaksana. Saya hamba Tuhan GBDI, jadi saya tahu persis bahwa kami tidak mengajarkan teologi kemakmuran kepada jemaat-jemaat kami. Dan juga bagian yang cukup menyedihkan adalah Paul Zhang dan teman-temannya ini buat video tanpa klarifikasi dengan pihak GBDI. Tanpa klarifikasi, langsung buat tema GPDI anjingnya Anies. Harusnya Anda malu sama saudara-saudara sepupu kita yang sebelum melakukan segala sesuatu, dia harus tabayun dulu. Mereka harus check and recheck dulu. Kalau tidak, itu nanti jadi fitnah. Itu yang mereka lakukan. Ini orang gak kenal Yesus loh, gak kenal Kristus. Tapi mereka mau check and recheck dulu. Anda yang katanya hamba Tuhan, ngaku diri Nabi ke-26, Anda nggak cek and recheck, setidaknya dalam acara tersebut panggilkan narasumber GPDI lah. Kalau Anda nggak mau cek and recheck sebelum acara tersebut, jangan langsung pasang title GPDI anjingnya Anies. Coba klarifikasi dulu sama pemimpin-pemimpin kami itu. Apa benar GPDI ini dukung khilafah? Apa benar GPDI ini melakukan politik praktis? Apa benar GPDI ini tukang ngemis-ngemis kepada pemerintah? Klarifikasi dulu. Itu baru benar. Kemudian Anda bilang dengan seenaknya, semua jemaat GPDI harus pergi dari GPDI, harus tinggalkan GPDI. Saran saya, Anda yang ada di GPDI, tinggalkan GPDI. Tinggalkan GPDI, Anda akan kena kutuknya bareng-bareng begitu ya. Doa, ya, kalau Anda tidak meninggalkan, Anda kena sial. Saya mau bilang juga sama jemaat Tuhan. Jemaat-jemaat yang dikasih Tuhan, kalau Anda diberkati, dikuatkan, bertumbuh dalam iman dalam GPDI, kenapa mesti pergi? Tapi kalau benar apa yang dikatakan oleh Paul Zhang itu, kalau benar GPDI itu mendukung khilafah, kalau benar GPDI itu melakukan politik praktis, kalau benar GPDI itu ngemis-ngemis minta bantuan jadi hamba uang, Anda punya segala hak untuk meninggalkan GPDI. Bahkan saya orang pertama hamba Tuhan GPDI yang akan meninggalkan GPDI jika itu terjadi di GPDI. Saya berani jamin bahwa itu tidak terjadi di GPDI. Jadi umat Tuhan tetap kuat dalam Tuhan. Tetap kasih Tuhan. Tetap kuat dalam iman. Jangan terpengaruh dengan omongan orang yang menjatuhkan, menjelekkan gereja kita yang kita sayangi ini. Dan buat para pemimpin gereja yang saya hormati dan teman-teman sepelayanan, mari tunjukkan bahwa GPDI tidak seburuk seperti yang mereka fitnahkan. Mari kita terus melayani Tuhan dengan ketulusan. Dan mari kita jaga kesucian pelayanan kita jauh daripada politik praktis. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. The truth will set you free. Kebenaran itu akan memerdekakanmu. That's it for today. God bless you all.